sesuatu apapun yang itu bekas atau second lah bahasa kita sekarang, ya, itu diambil dari kata itu, ya. Seperti misalkan mobil bekas, motor bekas, ya, HP bekas, kursi bekas, ya, helm bekas, perisai yang bekas atau baju besi yang bekas, itu oleh orang Arab disebut ad-dirsan. Jadilah kalian robbani. Kenapa disebut robbani? Orang disebut robbani itu karena kata ayat berikutnya, bima kuntum tu'allimunal kitab, karena kalian itu mengajarkan Al-Qur'an. Jadi karena kalian mengajarkan Al-Qur'an, kemudian wabima kuntum tadrusun, dan karena kalian terus mempelajarinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka nali basyarin ayyutiyahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqula lin nasi kunu ibadalli min dunillah walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah di kesempatan yang cerah ini kita masih diberi waktu, kesempatan, kesehatan, energi oleh Allah sehingga kita bisa meneruskan kajian kita cerita tafsir tematik. Mudah-mudahan rizki, keluarga, ilmu, kesempatan, lingkungan, teman-teman semuanya bisa bermanfaat dan berkah, termasuk kajian kita ini mendapatkan ridho dan restu Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang istilah yang populer di sekitar kita, yaitu tentang tadarus Al-Quran, ya. Jadi tadarus Al-Quran atau tadarus Al-Quran. Jadi di situ ada dua, ya, ada dua kata, ya, ada tadarus atau tadarus dan Al-Quran. Ada dua kata dijadikan satu, namanya frase atau phrase, ya, atau idofah kalau dalam bahasa Arab. Jadi dua kata yang digabung menjadi satu kemudian memiliki makna yang baru, ya, tadarus Al-Quran. Lah, tadarus rekan-rekan sekalian itu bahasa Arab, ya. Karena gini, Al-Quran itu kan bahasa Arab, maka kita akan mencoba memahaminya, kosakatanya dulu itu dari kamus-kamus Arab yang biasa dipakai oleh mufassir. Rekan-rekan bisa membuka seperti Lisanul Arab dan juga Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran, ya. Lah, tadarus itu rekan-rekan sekalian dari kata darosa. Asal katanya itu kan darosa, bentukan dari itu, ya. Lah, tadarus itu, jadi darosa itu diartikan sebagai menghapus, gampangnya. Awalnya artinya adalah menghapus, darosa itu. Atau sesuatu yang hilang, itu adalah darosa, ya. Kemudian dari sini itu muncul arti atau kalimat darostu al-ilma, ya, darostu al-ilma. Kalau secara sekilasnya, secara cepatnya kita mengartikannya mempelajari ilmu atau mempelajari Alkitab atau mempelajari kitab, mempelajari. Lah, kenapa kata mempelajari ilmu itu diambil dari kata menghapus tadi, ya? Lah, ketika orang mempelajari ilmu itu sebenarnya ada yang hilang, ada yang jejaknya itu masih ada. Ya, jadi seseorang kalau mempelajari sesuatu, mempelajari ilmu, ya, disiplin ilmu apapun, termasuk mempelajari Al-Quran,
itu kadang ada sesuatu yang dilupakan atau lupa, tetapi ada sesuatu yang diingat jejaknya. Ya, kalau dikatakan darosa ad-dar, jadi jejak negeri itu masih ada. Itu menggunakan kata darosa. Ya, orang yang mempelajari ilmu itu ada yang masih dia ingat, tetapi ada yang hilang atau yang dia lupakan. Lah, dari kata itulah tadi mengacu pada arti menghapus tadi. Yang hilang atau yang dilupakan itu adalah menghapus, hilang atau hapus, terhapus, ya. Tetapi dari situ juga ada jejak yang dia ingat, ya. Ada bekas atau jejak atau bagian dari ilmu atau pelajaran itu yang dia ingat. Biasanya yang diingat itu yang paling substansial dan yang paling gampang, biasanya itu mudah diingat, ya. Nah, rekan-rekan sekalian, maka dari arti menghapus itu tadi, ya, seperti misalkan baju yang sudah usang atau baju yang sudah memudar atau baju yang sudah bekas, ya, itu disebut dengan daris, ya. Daris, kenapa? Dari kata darosa, ya karena ada sesuatu yang hilang. Baju bekas itu ada sesuatu yang hilang dari baju itu karena sudah bekas, jadi kualitasnya itu memudar, kualitasnya ada yang hilang, menurun, maka di situ disebut dengan daris, gitu, ya. Nah, begitu juga rekan-rekan sekalian, sesuatu apapun yang itu bekas atau second lah bahasa kita sekarang, ya, itu diambil dari kata itu, ya. Seperti misalkan mobil bekas, motor bekas, ya, HP bekas, kursi bekas, ya, helm bekas, perisai yang bekas, atau baju besi yang bekas, itu oleh orang Arab disebut ad-dirsan. Ad-dirsan sama dari asal kata darosa tadi, ad-dirsan, sesuatu yang second bahasa kita itu disebut dengan ad-dirsan. Nah, lantas rekan-rekan sekalian tadi itu, ya, berawal dari kata itu kemudian muncul terjemah atau makna mempelajari ilmu, mempelajari buku, mempelajari pelajaran, ya. Dari kata itu darosa itu karena ada sesuatu yang masih jejaknya masih dia ingat, ada sesuatu yang dia lupa. Jadi ada yang diingat, ada yang dilupakan. Tidak semua kemudian beringat itu enggak. Jadi dari kata itu, ya. Nah, makanya rekan-rekan sekalian, kalau kita itu melihat di sekolah, ya, sekolah bahasa Arab itu sekolah itu disebut dengan madrasah. Jadi bahasa Arabnya sekolah itu madrasah. Kemudian pelajaran itu disebut dengan durus. Dari kata darosa itu, ya, durus, ya. Buku selain disebut Alkitab juga namanya adalah midras, ya. Gurunya adalah mudarris. Mudarris itu guru, madrasah itu sekolah, ya. Midras itu bukunya, durus itu pelajarannya. Maka bahkan diserap dalam bahasa Indonesia, bahasa umum itu, kalau kita di kampus itu ada pelajaran darosah Islamiyah. Ya, darosah Islamiyah dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan study, ya. Studying atau to study, dirosah, ya. Diserap dalam bahasa Indonesia studi. Kalau dirosah Islamiyah maksudnya adalah studi keislaman, ya. Jadi pelajaran tentang keislaman, tentang apa itu. Sama dari kata darosa tadi. Ya, maka kita menemukan kalau SD itu bahasa Arabnya adalah MI, Madrasah Ibtidaiyah. Ya, itu SD. Kemudian SMP, Madrasah Tsanawiyah. Itu ya SMP dari kata darosa, madrasah juga. Ada lagi SMA, itu bahasa Arabnya adalah Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah itu MA itu loh. Ya, ada MI, MTS, MA. Yaitu sama aja, SD, SMP, SMA yang dibahasa Arabkan atau yang diarabkan. Ya, jadi kita bisa menjadi mengerti, ya, menjadi paham, ya.
Nah, rekan-rekan sekalian, sebenarnya kata tadarus ya atau tadarus, dua-duanya bentuk kata tadarus dan tadarus itu bentuk itu tidak ada di dalam Al-Qur'an ya. Meskipun selain itu dari kata darosa itu ada di dalam Al-Qur'an beberapa, yaitu diulang sebanyak 6 kali. Satu sebagai noun atau isim ya, atau kata benda atau kata sifat ya, dalam bahasa Arab itu isim itu kata benda dan kata sifat ya. Yang 5 itu berbentuk kata kerja ya. Lah, marilah sekarang kita akan melihat ya, paling tidak 2 ayat saja yang akan kita kutip insya Allah kalau waktunya masih ada, penggunaan Al-Quran dengan menggunakan kata darosa itu ya, darosa itu. Misalkan rekan-rekan sekalian dibuka di surat 3 surat Ali Imran ayat 97 yang tadi sudah saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka nali basyarin ayyutiyahullahul kitaba wal hukma wan nubuwata summa yaqula linnasi kunu ibadalli min dunillah walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Tidak layak bagi seorang manusia yang Allah beri Alkitab, hikmah dan kenabian, lantas ia berkata kepada manusia, jadilah kalian hambaku, bukan hamba Allah. Tetapi jangan begitu, tetapi katakanlah, jadilah kalian semua itu orang-orang yang Rabbani, karena kalian mengajarkan Alkitab dan karena kalian terus-menerus mempelajarinya. Ya. Nah, rekan-rekan sekalian di sini menarik ya. Di situ disebutkan memang tidak layak bagi orang itu ketika Allah beri Alkitab ya, beri Al-Qur'an ya. Kalau dulu sebelum Nabi Muhammad diberi Taurat maupun Injil, kalau masa Nabi Al-Qur'an dan kita, tidak layak orang yang Allah beri Al-Qur'an ini dan juga kandungan yang mendalam dari Al-Qur'an itu yaitu Al-Hikmah dan juga kenabian ya. Tidak layak lantas mengatakan kepada orang-orang, kalian jadilah hambaku. Ya. Bukan hamba Allah, itu tidak layak seperti itu kata Allah. Ya. Tetapi kata Allah, jadilah kalian itu orang-orang yang Rabbani. Ya, disebut dengan orang-orang yang Rabbani, namanya Rabbaniyin. Jadilah kalian Rabbani. Kenapa disebut Rabbani? Orang disebut Rabbani itu karena kata ayat berikutnya, bima kuntum tuallimunal kitab, karena kalian itu mengajarkan Al-Qur'an. Jadi karena kalian mengajarkan Al-Qur'an, kemudian wabima kuntum tadrusun, dan karena kalian terus mempelajarinya. Ya. Ketika kalian mengajarkan Al-Qur'an dan juga terus kalian itu mempelajarinya, maka kalian itu menjadi orang-orang yang Rabbani istilahnya. Rabbani itu dari bahasa Arab Rabbun ya, karena kalau Allah punya julukan Rabbus samawati wal ard atau Rabbul alamin. Allah itu pemelihara langit dan bumi, atau Rabbul alamin. Allah itu pemelihara alam semesta. Langit dan bumi, alam semesta ini semuanya dipelihara oleh Allah. Tetapi orang-orang yang mempelajari Alkitab dan terus-menerus mempelajari Al-Qur'an itu bisa mendapatkan julukan dari Allah kaum Rabbani, orang-orang Rabbani. Dari kata pemelihara tadi yang diulang sekitar 3 kali dalam Al-Qur'an, artinya apa? Para nabi, para orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an itu kemudian mengajarkannya, itu disebut Rabbani, yaitu orang yang memelihara jiwa, akal, hati umat. Ya. Jadi dipelihara itu akal, jiwa umat, ya hati umat, supaya selamat, supaya bahagia, supaya sukses di dunia dan di akhirat, itu dipelihara oleh Al-Qur'an yang disampaikan oleh para rasul itu tadi ya. Jadi Rabbaniyin, orang-orang yang Rabbani. Ya. Lah, rekan-rekan sekalian, Rabbani itu ya, Rabbani itu mempelajari Al-Qur'an dan substansi dari Al-Qur'an itu. Makanya
ada guru-guru itu disebut dengan murabbi, ya kan? Ada yang menyebut murabbi, ada yang ustadz, ya. Yaitu sama saja substansinya menunjuk pada orang yang mengajarkan Al-Quran dan terus-menerus mempelajarinya. Bukan hanya kitabnya, Al-Quran itu bukan hanya teksnya, tetapi juga al-hikmah, kandungan yang mendalam, yaitu ilmu-ilmu pengetahuan yang selaras dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu juga memotivasi supaya mempelajari ilmu pengetahuan, yaitu ayat-ayat kauniyah. Itu juga perintah Al-Quran, ya. Jadi mempelajari dan mengajarkan substansi ajaran Al-Quran itu juga bisa disebut dengan Rabbani, ya, murabbi itu tadi. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi tadarus. Ya, tadarus kalau itu kaitannya dengan bahasa Arab yang dikaitkan dengan Al-Quran, maka tadarus ada alifnya, ya, tada, setelah dal tadarus, masdarnya adalah tadarus, yaitu saling mempelajari. Ya, kalau kita melihat di sekolah itu loh, seperti yang di sekolah itu, bahkan pelajaran ulumul Quran. Tetapi ini di kampus, ya, dosennya itu atau dosennya hanya memberi judul, bahkan judulnya misalkan riba zaman old dan zaman now, misalkan riba zaman dulu dan zaman sekarang. Kasih judul seperti itu aja. Nah, kemudian mahasiswanya ini mencari itu ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang riba, kemudian mencari referensi-referensi sekunder, penafsiran-penafsiran atau pendapat-pendapat temuan-temuan ilmiah, ya, kasus-kasus kontemporer saat ini yang terkait dengan riba, ya. Kemudian oleh mahasiswa itu ditulis jadi makalah, di-print. Misalkan kalau dalam satu kelas itu teman-temannya ada 20, ya wes di print 20, dosennya dikasih 1, kemudian dipresentasikan oleh dia, disampaikan, kemudian terjadi dialog, debat, disalahkan, dibenarkan, ya. Kemudian di-ACC-kan kepada dosennya, kemudian sama dosennya itu yang salah-salah dicoret gitu, barulah dikasih nilai. Nah, jadi proses tadarus, saling mempelajari itu sangat erat kaitannya dengan mengoreksi. Mengoreksi itu yang menyalahkan, kemudian dikasih tahu yang benarnya ini, ya. Itu tujuannya supaya si murid ini menjadi paham, ya, supaya tidak salah lagi di masa depan. Hari ini salah, nggak apa-apa disalahkan sama gurunya. Oh, dia menjadi paham, oh iya ini salah, ya. Maka di masa depan dia menjadi lebih hati-hati, menjadi lebih waspada, supaya tidak terjadi kesalahan lagi, supaya nilainya menjadi mumtaz, nilainya menjadi dapat A+, ya, dapat 100. Begitu. Ini di sekolah lu gambarannya sangat gamblang sekali, ya. Pelajaran matematika itu yang salah dicoret sama guru, dikasih nilai 80 misalkan. Muridnya kenapa kok dapat 80 padahal aku yakin dapat 100. Ya, maka alah ternyata aku di sini terlalu cepat tadi. Ada waktu untuk koreksi tidak aku pergunakan. Aku cepat-cepat mengumpulkan. Lain kali aku lebih waspada di bagian yang ini. Nah, jadi masa depannya dia menjadi semakin baik, semakin benar, semakin baik, semakin benar. Jadi tujuan dari guru mengoreksi, menyalahkan itu bukan benci, bukan, tetapi memang sayang kepada si murid supaya dia menjadi betul nanti masa depannya, ya. Jadi begitu juga tadarus Al-Quran itu erat kaitannya dengan menyalahkan, kemudian dibenarkan. Ini nggak apa-apa, itu proses belajar. Watawasau bil haqqi, yaitu saling menasihati dengan yang sesuatu yang benar. Memang saling ngoreksi nggak apa-apa, saling menyalahkan gitu. Ya, si murid harus lapang dada. Ya, ketika disalahkan, dikoreksi oleh si guru, kemudian oleh guru ditunjukkan ini yang benar seperti ini. Itu namanya guru yang baik dan murid yang baik. Lah kalau guru yang nggak baik, ya muridnya salah ya dibiarkan, itu namanya cuek, nggak peduli, ya. Itu rekan-rekan sekalian. Jadi mari kita melihat proses tadarus umat ini bagaimana sekarang, ya. Apakah betul tadarus seperti itu? Apa hanya kejar setoran, cepet-cepetan hatam, banyak-banyakan hatam gitu, berburu pahala gitu, ya. Ternyata tidak demikian rekan-rekan sekalian, ya. Jadi proses tadarus itu sangat erat kaitannya dengan kajian, dengan pemahaman, dengan koreksi, dengan ilmu, ya, sehingga kita itu benar-benar paham, ya, isi atau substansi dari Al-Quran itu untuk sebagai bekal menghadapi tantangan zaman, permasalahan hidup kita di zaman now ini, ya, sehingga kita menjadi lebih baik kualitasnya dari hari ke hari. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.